Ini apa-apaan ada Habib seperti itu? Ini fenomena zaman sekarang, ada seorang ulama, ada seorang habaib, gampang mencaci maki dengan menyebut si fulan ini, si fulan itu. Habib, harusnya kamu bisa jadi contoh. Tetapi ketika kamu mempersoalkan kritikan-kritikan ini, kami orang-orang pribumi akan mempersoalkan, ayo diuji. Apakah betul Anda ada darah Nabi Muhammad SAW? Uji secara ilmiah. Uji secara ilmiah. Kita minta pakar-pakar yang terlibat uji secara ilmiah ini yang dari Yaman ini, yang nggak sopan, yang bikin ujaran kebencian selalu tuh. Betul nggak dia ada darah Nabi? Ayo, di lab. Ayo. Jangan memprovokasi. Jangan membuat amarah-amarah orang-orang pribumi. Ya. Akibat apa? Akibat Anda jumawa dengan kehabiban Anda itu yang suka ujaran kebencian, yang suka provokasi. Anda melebihi jumawa karena mengaku sebagai seorang cucu Nabi. Ya. Orang-orang Indonesia sendiri menjadi fanatik. Apa-apa yang digembar-gemborkan Al-Habib, Al-Habib, Al-Habib. Seolah-olah ulama kiai kami menjadi KW5, KW6, KW7. Saya tidak mewakili ngomong kayak begini. Tetapi ini yang terjadi. Ini semua berawal dari mana? Dari politik identitas. Ketika engkau mendukung salah satu calon pemimpin, sehingga engkau mempolitisasi gelar Habib. Ini mencoreng nama habaib. Bar, ini karena ulah-ulahmu mencemarkan nama habaib. Semua menjadi kena imbasnya. Nama Habib menjadi buruk itu karena ulahmu yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi ke-27 lah. Cucu Nabi ke-26 lah. Menjadi buruk. Jangan pernah bangunkan macan yang tidur. Kalau kiai-kiai kami bangkit, kalau kiai-kiai kami kau sudah komando, kalau sudah pada bangun, jangan pernah salahkan kamu. Dari dulu, ya, kami punya Habib seperti Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Masya Allah, banyak umat menjadi umat merujuk ke tempat beliau. Karena apa? Maulana Habib Lutfi bisa dijadikan tauladan. Santun, ilmunya Masya Allah. Gak pernah sebut si fulan ini, gak pernah nyakiti perasaan orang. Semua yang keluar dari mulutnya Maulana Habib Lutfi adalah daging semua isinya. Tapi yang keluar dari Anda yang ngakunya cucu Nabi, Anda selalu jumawa, saya adalah zuriat Nabi, saya adalah keturunan Nabi. Isinya adalah apa? Yang keluar dari mulut Anda, racun semua. Introspeksi, jangan kayak bocil. Jangan kayak bocil. Introspeksi dong. Kritik dijawab kritik, dalil dijawab dalil, geruduk dijawab geruduk. Saiki sing pinter ora kudu ngalah. Sing waras saiki kudu nglawan. Gak ada sekarang yang waras ngalah. Sekarang yang waras harus lawan. Ini sudah mulai orang-orang pribumi sudah mulai bangkit semua ini. Jangan ngompor-ngomporin. Jangan bikin statement yang tidak-tidak. Harusnya kalau Anda Bahar, Anda dikritik, harusnya Anda itu introspeksi. Berlakulah adil untuk dirimu sendiri supaya lebih apa? Terlihat jumawa oleh orang lain, bukan untuk dirimu sendiri merasa jumawa. Biar Anda kelihatan abaikan, itu kritikan-kritikan supaya Anda itu terbangun. Ini Bahar lama-lama kayak bocil. Semakin kesini sekarang punya channel jadi kayak bocil. Dulu-dulu belum ada channel, dia dewasa, dia terkenal, banyak pengikutnya. Sekarang gara-gara dia punya channel jadi bocil. Sidik-sidik baperan. Memang harus ada yang kritik. Orang Indonesia, seorang kiai bila perlu. Alhamdulillah.
Kiai Fuad Pleret atau Gus Fuad Pleret alhamdulillah sudah mau menumbalkan dirinya untuk mengkritik kelompok-kelompok itu yang ngakunya cucu Nabi, yang sok jumawa, tetapi adab akhlakul karimahnya nol. Macem-macem rek. Oh macem-macem iki Indonesia. Orang Yaman. Terus dia bawa-bawa kalau nggak ada habaib katanya. Mungkin Gus Fuad Fuad Pleret mungkin dia nyembah pohon. Bagaimana dengan kawanmu Nino Warisman yang dia mengancam Allah, ya Allah menangkan kami ya Allah, jika engkau tak menangkan ya Allah tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi umat yang menyembahmu. Alah dapuramu saya nyembah nanti saiki. Umat semua masih nyembah. Dulu Wali Songo itu dakwanya nggak intoleran seperti kalian. Dulu keturunan kami dakwanya walaupun ada zuriat Rasul nggak seperti itu. Wali Songo dengan dingin, dengan damai, dengan santun. Nggak ada yang kayak begitu. Saya cicit-cicitnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Berarti saya masih ada zuriat. Kalau cuma mau ngomong. Mbak pikir zuriat ini Indonesia cuma gue tok. Saya juga masih ada cucu Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya masih keturunan Raden Said. Nggak usah sok jumawa. Orang-orang Jawa nggak pernah menjumawakan gelarnya, nggak pernah. Masih banyak habib-habib yang keturunan zuriat Rasul seperti dari Sunan Gunung Jati, seperti Gus Abbas singanya NU. Apakah beliau bukan zuriat? Beliau zuriat. Dipanggilnya siapa? Gus Abbas. Beliau juga zuriat. Masih ada keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, dari Sunan Gunung Jati. Saya juga masih ada cicit, saya masih ada bau-baunya. Kalau saya mau sombong, saya masih ada darah dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ayo, sekarang mau lab. Anda keturunan Nabi Muhammad katanya. Saya minta orang se-Indonesia semuanya minta untuk buktikan secara ilmiah. Kita semuanya orang Indonesia menuntut habib-habib yang provokasi, yang jumawa mengaku sebagai cucu Nabi. Minta dia untuk membuktikan secara ilmiah apakah dia ada keturunan, apakah dia ada darah, nyambung darahnya kepada darah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan. Kita minta, kita memohon, Anda harus bisa membuktikan. Saiki wong Indonesia ora iso ngalah. Kita sudah cukup diajarkan sama kiai dan ulama kita untuk mencintai Ahlul Bait, untuk mencintai keturunan Rasul yang katanya Habib. Kita sudah cukup mencintai. Kita sudah cukup menghormati. Tetapi ketika ada Ahlul Bait ngakunya cucu Nabi, mereka bikin provokasi, mereka bikin ujaran kebencian, dia tidak mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka dia adalah. Maka ketika Rasulullah bilang, kalau putriku itu bersalah mencuri saja akan dipotong tangannya. Banyak sekali cucu Nabi, banyak. Zuriat itu banyak. Nih, ini juga sama nih. Ini Bayaitar nih. Ini juga zuriat beliau. Usianya hampir 1 abad. Ini juga sejarah, saksi sejarah beliau. Usianya hampir 1 abad. Keluar dari lisannya beliau itu adalah isinya daging semua, tidak provokasi. Banyak. Bayai Mukhtar ada sanad, ada keturunan zuriat Rasul. Banyak. Tidak mau menyematkan, tidak jumawa dengan gelarnya. Hanya untuk merekrut simpatisan. Hanya untuk merekrut umat. Hanya demi kepentingan apa? Pengen dihormati. Biar banyak pemasukan. Oh, aku manggil Bahar saja karena dia adalah cucu Nabi. Itu riya. Anda terlalu jumawa sebagai seorang keturunan Nabi. Itu riya. Terlalu jumawa. Bahar, Anda kayak bocil. Saudaraku Bahar, Anda kayak bocil. Sekarang kan banyak sekali orang-orang yang menjual gelarnya, yang memasang gelarnya hanya untuk apa sih? Dihormati kok. Beda. Kalau Maulana Habib Lutfi, beliau itu punya gelar sesuai dengan gelarnya. Disematkan sama umatnya. Al-Habib. Ya Habibana Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Masih banyak Habib-Habib di Indonesia yang santun, yang ramah, yang bisa dijadikan tauladan dengan keilmuannya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah ini, Bahar, kalian, kamu dan teman-temanmu harusnya bisa introspeksi. Jangan suka caci maki. Jangan kamu bikin orang Islam deg-degan.
Dengar ceramahmu aja deg-degan, menakutkan. Terstigma akhirnya, kok Islam jadi menakutkan begini? Kok sekarang ajaran Islam jadi ngeri begini? Cara ceramahnya teriak-teriak, caci maki pemimpinnya, kok ngeri banget ajaran Islam? Ulah siapa? Ulah orang-orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu ngakunya cucu Nabi. Inilah yang dikritik Kiai Fuad Pleret. Inilah yang dikritik Gus Fuad Pleret. Beliau menumbalkan itu sengaja. Apa mau nyalakan? Padahal ya Kiai Fuad Pleret ya ngomongnya nggak kayak saya, ya nggak teriak-teriak. Ngomongnya Kiai Fuad Pleret ya cuma sambil senyum-senyum, karo ngelus-ngelus sirahe sing gundul ngene. Halah, ngene. Ngono kaya aja baper. Kalau ada baper berarti kayak bocil. Ya harusnya buktikan secara ilmiah Anda itu ada darah Nabi apa enggak.